Karena ketika kita mendaki, kita pakai frame itu tangan kita bisa fleksibel. Kalau kita pakai senter, tangan kita satu pasti udah megang senter. Halo, salam petualang. Balik lagi bersama kita Grey Outdoor. Kita akan melakukan review ataupun alat-alat yang harus dibawa dalam pendakian. Ntar kita ke narasumber kita yang bernama Rizky Ilham Ramadan. Dia adalah owner dari Grey Outdoor untuk perlengkapan alat outdoor dan sebagainya. Kita ke Kang Rizky, kali aja dia mau berbagi ilmu sama kita. Halo Kang Rizky. Oi, ya gimana siap? Oke. Ini kita mau naik gunung, cuman Iya. peralatan dan lain-lainnya kita belum tahu nih apa aja harus disiapin. Oke, kebetulan kita lagi menyiapkan peralatan-peralatan yang buat kita untuk mendaki. Apa aja nih Kang kalau boleh disebutin Kang? Banyak ini banyak. Satu yang pertama kita butuh carrier. Carrier itu tas besar yang biasa dibawa pendaki-pendaki yang tinggi untuk kita membawa peralatan semuanya. Oke nih, ini ada carrier. Ini carrier kapasitas 70 liter. Oke, standar untuk pendaki biasanya standarnya itu 70 liter, 60 liter. Tapi itu semua tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Jika memang merasa peralatan dan barang-barangnya sudah tidak muat, berarti teman-teman butuh yang lebih besar daripada besar ini, lagi ya? 80 liter atau misalnya 100 liter. Dan itu juga tergantung kepada berapa hari waktu yang teman-teman butuhkan untuk mendaki. Oh, sesuai alatnya ya, kebutuhan alatnya Sesuai apa aja. alatnya. Tapi- Kalau cuman 2 hari 1 malam, teman-teman cukup nih bawa carrier segini, bahkan lebih. Tapi gede juga buat nyimpan mantan, muat ini. Mantan. Muat mantan, janda, istri orang, istri tetangga masukin Aduh. sini muat. Oke nih Kang, habis dari sini kan Oke. kita udah tahu nih perlu carrier ataupun tas yang Perlu gede. banget tas yang gede. Isinya apa nih, kita masih bingung kan, apa aja yang harus diisi, apa aja yang Oke. harus disimpan di dalam tas ini. Siap. Sekarang kita udah kasih tahu carrier-nya. Kita akan kasih tahu peralatan apa saja yang akan kita taruh di dalam carrier. Pertama, ketika kita mendaki gunung, pasti kita butuh yang namanya tenda. Oh, tenda. Karena kalau kita mendaki gunung, kita itu pasti bermalam. Dan untuk beristirahat bermalam kita butuh yang namanya tenda. Nah, di sini ada juga tenda. Ini tenda kapasitas 3 orang. 3 orang Bang. Nah, ketika teman-teman mendaki gunung, teman-teman harus juga sesuaikan dengan kebutuhan anggota teman-teman. Misalnya teman-teman mendaki sebanyak 4 orang, berarti teman-teman butuh tenda yang kapasitas 4. Nah, ini kita kapasitas 3. Ya, oke. Tapi kalau berdua bisa. Berdua bisa, lebih lega lagi, lebih longgar lagi. Tapi kalau berdua ntar ada orang ketiga nggak Bang? Ini kan kapasitas 3. Kayaknya harus ada orang ketiga nih kita naik. Berdua lebih enak sih. Bisa jadi nih tenda, bisa jadi tenda goyang. Dengar dari teman-teman. Kita taruh lagi dan Apalagi nih Bang? kita butuh yang namanya sleeping bag. Oh, sleeping bag. Apa tuh Sleeping Bang? bag. Sleeping bag tuh Bang. Sleeping bag adalah kantung tidur atau bahasa gaulnya selimut lah. Selimut. Selimut. Kita butuh ini ketika kita bermalam di suatu camping ground di pendakian tadi gunung mana. Kita butuh yang namanya sleeping bag untuk menjaga kehangatan tubuh kita. Karena di gunung itu suhunya dingin dan kita butuh sesuatu yang hangat. Kita bermalam. Bawa pasangan aja Bang. Yo, Gak usah pakai beginian dong. untuk menjaga suhu tubuh agar Oh, tetap ini hangat ya. ini teman-teman kalau yang hipo atau apa ini harus dibawa ya untuk menstabilkan kondisi tubuh mungkin ya Bang ya. Oke. Untuk hipo biasanya kita juga gunakan apa namanya blanket Blanket. aluminium. Oh, blanket apa?
kita tidak ada, kita hanya ada sleeping bag. Yang Untuk penting pendakian standar operasionalnya pasti kita butuh yang namanya sleeping bag. untuk So menghangatkan ini ya. jangan lupa untuk dibawa. Tetap menjaga tubuh kalian agar tetap hangat. Oke. Apalagi nih Bang kira-kira Dan apa yang buat nih? keempat kita butuh yang namanya ini nih. Nah ini apa? Oh, Plastik bukan? ponco abang-abang ceban yang dibawa jembatan nih, yang cebanan nih. Abang-abang ceban nih yang biasanya sepaket sama Kanebo Serat Jumbo. Kita disponsori abang-abang bawa jembatan. Yoi, kita butuh ponco apalagi ketika musim hujan ataupun ketika musim kemarau kita tetap harus bawa ponco. Karena pepatah bilang nih, sedia payung sebelum hujan. Ini ponco Bang. Iya, jangan lupa ketinggalan nih. Karena ketika di pendakian, di outdoor, kita nggak tahu hujan datangnya kapan, kita nggak tahu itu trek curam atau trek datar, dan kita belum tentu bisa mendirikan tenda. Dan Iya, ketika Bang. hujan mendadak, kita harus siap yang namanya jas hujan. Kita juga nggak tahu namanya jodoh diambil orang juga Bang. Nggak tahu kita. My God. Apalagi nih Bang. Apalagi nih? Udah tadi. Udah tadi ada carry, anget. anget-anget, tenda itu rumahnya pendaki kalau kita camping. Oh, kompor Bang. Kalau kompor tuh ada 2 jenis Bang. Oke. Kompor apa aja sih Bang sebenarnya? Yang ada? Kompor nih, kita ada kompor. Di sini kita juga udah siap kompor. Kita buka dulu coba. Oke, ini kompor kita. Kotak ya Bang, bukan kayak dari pemerintah ini bukan? Oh bukan, dari pemerintah mah buat dapur mama. Susah tuh dibawanya. Ini Oh. namanya kompor kotak. Kompor kopar kalau Kompor. bisa teman-teman nyebut. Kompor. Kompor kopar. Koper. Kompor kopar men. Oh, kompor kopar. Kompor kopar, kompor kotak. Oh, kompor kotak. Nah. Tapi ada juga yang bulat ya Bang, yang kembang itu. Ada yang bulat itu wine proof. Oh, Jadinya dia untuk menghalang-halangkan angin supaya tidak masuk, supaya tidak apinya tetap stabil ketika kita masak. Oh, dia itu yang ngalangin jodoh saya mungkin ya Bang. Bukan. Bahaya itu, emang punya jodoh. Coba tanya dulu sama Tuhan. Saya mah slow Bang, jodoh nggak akan kemana. Anakku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai. Ya nggak, jodoh nggak akan kemana. Kalau kita bawa kompor berarti kita bawa bahan bakarnya yaitu gas. Nah ini bukan gas 3 kilo atau gas 12 kilo ya, berat kalau kita Oh, bawa. saya kira gas 12 Bukan. kilo. Nah ini gasnya seukuran kayak pilok. Tau pilok? Tahu, itu Nah. yang makanan di SD, bukan? Apaan? Cilok itu mah. Cilok Kira nih kayak cilok. gini nih. Nah ini gasnya tadi bisa kita masukkan untuk bahan bakar si kompor tadi untuk kita memasak. Untuk kita makan selama pendakian kita butuh yang namanya kompor. Tapi gasnya ini lebih mahal ya Bang dari gas 3 kilo bukan? Gasnya seharga 20.000, tapi di kita bisa sih harganya 10.000. Itu harga teman. Apa Enggak harga musuh? lah, harga standar kita 10.000. Wih, men. mantap. Harga teman zaman sekarang mana ada harga teman. Lagi kita butuh yang namanya nesting nih. Nah nesting ini biasa dipakai tentara-tentara Republik Indonesia nih. TNI Hmm. kuat, berjaya, semangat. Kita buka. Kemarin kita habis makanan TNI juga. Halo Bapak TNI. Iya, kemarin kita habis makanan, habis jajal makanan TNI. Bisa cek di video sebelumnya ya. Oke, nah ini namanya nesting nih. Ini biasa dipakai tentara-tentara buat masak. Gede juga ya. Oh, buatnya buat masak nasi mungkin. Masak nasi. Dan recommended banget buat dibawa karena dia kecil dan juga enteng. Mas, ini space-nya buat masak-masak juga banyak. Oke. Lagi apa lagi nih? Kita udah banyak. Lalu kita butuh ini nih matras nih. Ini matras. Matras buat duduk-duduk, buat di dalam tenda ya Bang. Buat yoga, buat kayang, buat jungkir balik bisa. Tapi yang dia ini adalah penjaga tubuh kalian antara bumi dan badan kalian ketika tidur di tenda, ketika kalian rebahan atau ketika kalian bermalam, supaya dingin di dalam suhu bumi itu tidak langsung menempel ke bagian tubuh kalian. Oh, Dan naik supaya kehangatan juga tetap terjaga.
naik gunung tuh kayak avatar ya, udah ada bumi, udara, ini Oh, ntar ada pokoknya lengkap. api. Pokoknya naik gunung itu adalah filosofi tentang hidup. Gitu. Bijak banget mantap. gua ya. Mantap. Aduh. Jodoh nggak akan kemana. Lagi kita butuh yang namanya ini nih, P3K. Oh, P3K nih penting. P3K. Ini tasnya warna oranye, sebenarnya warna merah. Ya, Tapi karena kita mungkin sponsor sepak bola, nggak boleh dong. Masa sih di sini ada Kagak, lawannya ini, dong. ini udah kemakan zaman, jadinya dari merah luntur jadi oranye. Nah, ini P3K kita banyak di sini ada kasa, ada kain buat balut luka, terus ada Revanol, ada Hati-hati, Bang, juga merek, Bang. betadine, Hati-hati merek. Itu ada obat ada cair koyo yang juga, banyak deh. Ada obat, ada terus ini ada minyak urut, minyak buat ngangetin tubuh dan lain sebagainya ya. Kita butuh P3K karena kita tidak tahu kapan musibah datang dan di mana musibah datang. untuk Tadi keselamatan kita ya. harus sedia payung sebelumnya. Lagi kita butuh yang namanya, wah ini nih apa, flysheet. Nah ini flysheetnya di sini sih. Iya nih. Nah, flysheet. Biasanya kita selalu bawa flysheet supaya melindungi juga dari tenda kita ketika hujan, dan juga kita bisa membuat bivak seperti tenda cepat ketika dalam keadaan darurat. Lalu kita butuh, oh iya ini nih, ini juga jangan sampai terlupa, jaket men. Jaket. Untuk melindungi suhu tubuh badan kita butuh jaket supaya tidak kedinginan. Lagi nih, Lagi lah. Apalagi nih, Masa masih yang banyak ya? lagi? Banyak, Bang. masih banyak. Ini apa nih, Bang? Biar saya yang ngambil nih. Mana nih? Biar random. Oke, siap. Nah, ini kayak satu nih telur nih. Sama ini nih. Ini buat tahu ini mah buat orang-orang proyek bawah tanah ini. Yo, Apa nih, bikin Bang? MRT pakai ini nih. Ini headlamp center kepala. Ini kita nyalakan. Ini Ya nggak nyala. supaya Nggak nyala. Ada Pemirsa, baterainya, belum ini beli bohong. baterai. Ini bohong. Nah, jadi ini ketika di malam hari ataupun sedang cahaya sedang gelap, kita bisa menggunakan ini untuk penerangan. Nah, kenapa saya pakai headlamp bukan center? Karena ketika kita mendaki, kita pakai headlamp itu tangan kita bisa fleksibel. Kalau kita pakai center, tangan kita satu pasti sudah megang center. Gerak Ketika tubuh lebih luas lah ya. gerak tubuh lebih luas, Tidak memegang apapun. tidak memegang apapun, sehingga misalnya kita bisa mengatur keseimbangan kita tidak terhalang oleh memegang di center tadi ketika kita pakai headlamp. Apalagi center-center zaman dulu kan yang panjang gitu tuh, Bang. Segini terang banget itu dah. Set. Yo, Nah, itu center. Taruh Ini lagi. bocahnya nih, Bang. Apa nih? ini sama, ini buat penerangan, ini lampu tenda. Ini digantung di tenda, lampu tenda supaya kalian kalau tendanya goyang tuh bisa kelihatan nih terang, coy. Ini gantungin harapan bisa nggak, Bang? Oh, Nggak bisa bisa ya? gantungin harapan. Cuman harapannya jangan berlebihan. Jangan suka PHP, coy. Aduh. Lagi ya, kita butuh juga korek nih. Korek. Antisipasi si kompor itu susah nyala. Soalnya kadang-kadang kompornya ngadat nih. Kayak mantan lagi ngambek. Yele. Yang kita minta maaf, Makanya supaya kita bisa mercik api ini, api-api cemburu. bisa pakai korek nih. Bisa Atau, aja lu, bewok. dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ini juga bisa terpakai nih untuk kita menyalakan api dan juga lain sebagainya. Oke. Oke. Lalu set. Dus. Yo, ini apa nih? Ini Itu multitools. Multitools. Jadi ada pisau. Pisau di dalamnya. Nah, susah. Makanya jari jangan kecil-kecil. Bisa men Kita bukain dong, tolong. coba. Nggak punya kuku. Nah, lumayan keras sih. Ini di sini ada pisau, ada gunting, ada tang, ada obeng, ada gergaji dan lain sebagainya. Ini sangat berguna banget. Nah, ini nih yang suka nih. Ini pisau sih sama. Fokus.
Yo. Dia mantul dong bos. Kayak open roti panggang ya. Udah masukin. Udah. Ah, Terus kita butuh ini nih, alat makan, butuh piring, sendok. Kalau makanan yang kita masak udah jadi, kita butuh piring. Juga biasanya gue bawa ini nih, kertas nasi. Jadi buat naruh bahan-bahan mentah atau bahan-bahan yang baru digoreng, atau misalnya dalam keadaan darurat si piring ini udah banyak, udah penuh, kita bisa menggunakan ini. bisa ngeganti Kertas posisi nasi. piring ya. Bisa menggantikan posisi piring. Tapi jangan lupa sampahnya dibuang lagi. Jangan dibuang sembarangan, tapi dibawa kembali dibawa turun turun. ke bawah, ke base camp, dan dibuang ke tempat sampah. Lalu selanjutnya, Bang, kalau naik gunung kira-kira bawa baju berapa nih bang? Gue bingung tuh berpikir nih, apa gue bawa jas buat wisuda atau gue bawa apa nih yang buat gue naik gunung nih? bawa baju renang. Aduh, ada-ada aja lu. Nah, makanya kita mendaki jangan bawa baju renang, kita bawa baju yang untuk mendaki. Nah, Kita porsinya sih berapa tuh bang? porsinya ya tergantung kebutuhan teman-teman ketika naik gunung. Ini nih ya bang ya? Misalnya cuma 2 hari 1 malam, cukup teman-teman bawa sesetel atau 2 setel. Saya sih biasanya bawa 2 setel untuk 2 hari 1 malam. Jadi 3 setel, 1 dipakai ketika berangkat dan mendaki, terus saya ganti lagi ketika pas di campground, pas kita bikin tenda mau tidur, dan ganti lagi ketika kita mau pulang. Jadi 3 setel tuh, 1 dipasang dan 2 lagi buat cadangan. Nah, satu yang paling bagus ya buat foto. Jangan Oke, buat lupa. foto, jangan lupa. Karena naik gunung itu kebanyakan bukan pencinta alam bang, pencinta foto. Ah. Kebanyakan gitu. Saya juga kalau naik gunung foto-foto Hele, itu mah udah udah harus sih. Udah harus, Zaman betul. sekarang gitu ya, nggak, maksudnya bukan hal yang lumrah lagi. Nah terus ini apa nih? oh itu Ninja Hattori bang. Set, ini kupluk. Kaki buncin no jutsu. Set, untuk melindungi kepala kalian agar tetap hangat juga seperti jaket tadi. Serem bang lu pakai gitu kan. Udah kayak ninja 17-an gua. Terus apa lagi? Udah semuanya ya? Belum bang. Belum ya? Ini- Oh ini nih, kita butuh juga ini tali rapia, biasanya pakai ketika kita membentangkan playset ini. Oh buat jadi bipa darurat buat lah jadi ya. bipak darurat, buat jadi atap darurat, kita butuh namanya tali rapia. Juga biasanya saya bawa tali webbing. Tali webbing juga sangat berguna ketika dalam keadaan darurat. Bisa dalam trek yang terjal kita bentangkan tali ini Buat dan membantu teman kita. Teman-teman yang kesulitan untuk Nah, naik. juga ya. bisa juga kita bikin jemuran kalau lagi hujan pada basah semua baju kita, habis kita jemur pas sudah panas. Oh iya bang, gue denger info nih ya, katanya kalau naik gunung itu kita nggak boleh bawa aqua botol, itu bener nggak sih bang? Sebenarnya memang nggak boleh sih, karena ketika kita membawa botol berarti itu pasti kita bawa sampah. Solusi dari abang apa nih? Nah, makanya di sini kita bawa yang namanya tumbler. Nih, tumbler nih, botol minum. Botol minum. Kita nggak pernah bawa botol minum sekali pakai. Kita selalu bawa tumbler. Jadinya nggak mungkin nih dibuang. Pasti sayang kan kalau dibuang. Kayak sayang kita sama Aduh, si doi. aduh. Ya, dan Jangan sering ke depan bang, ada logo Kompas. Kompas masa kini. Oke. Jadi kita juga bikin gerakan sama teman-teman namanya gerakan 1000 tumbler untuk mendukung gerakan hidup zero waste. Jadi untuk membantu program Indonesia Bebas Sampah 2020, Mantap. kita selalu membawa kemana-mana tumbler ini supaya kita nggak usah beli lagi tuh botol-botol minum sekali bekas. Sekali pakai. Oh sekali pakai. Bekas. Sekali bekas. Gua gimana tahu ya? banget itu lu kalau di Indomaret di paling depan tuh sekali bekas mah Apaan sih? pelindung. Ya Allah. Saai Bang, kompor kalau Cina. gua nih suka abadikan foto yang tadi gua bilang. Kalau perlengkapan foto yang harus dibawa tuh kayak gimana sih bang? Menurut lu yang nggak usah perlu ribet-ribet, yang menurut lu nggak usah makan tempat. Oke, pakai ini. Kamera action cam. Kita pakai ini nih mereknya.
Ya gue biasa pakai ini sih action cam, tapi kadang-kadang gue bawa DSLR juga sih buat memperbagus foto-foto gue ketika naik gunung. Selalu bawa nih kamera, jangan sampai lupa biar instagramable men. Iya. Jangan lupa follow Instagram gue Rizky Ilham 15. Lu punya Instagram nggak? Punya, tapi ntar aja lah. Ya udah kalau nggak mau di follow, emang gini nih orangnya Follow malu-malu kucing. aja. Nah ini udah pokoknya LUKMan. keren dah lo pakai itulah. Ntar gue kasih tahu cara-caranya. Mantap. Ini di gua bisa. Nih lagi kita ada ini nih. Nah gue juga selalu bawa ini nih. Apa sih SOS? Sos. Sos. SOS itu sos ya? Bukan dong. Masa Apa sih sos? singkatannya dong? SOS? Gue juga nggak tahu. Ah, lupa. Pokoknya nih fungsinya ya gue nggak tahu lah. Gue naik gunung bakal nyasar, gue naik gunung bakal hilang atau bagaimana. Tapi gue selalu bawa ini nih, survival kit. Nah ini ada multi-tools juga, bisa ada tangnya, ada pisaunya, ada obengnya hampir segala sama macam, sama ini hampir ya. sama kayak itu. Ada juga ini buat bikin api nih kalau dalam keadaan darurat. Jangan yang bakar. Ya, udah paten. Terus ada di sini juga ada fluid. Gila lu. Ada juga ini gergaji lipat sih, gergaji lipat. Terus ada ini kompas. Terus di dalamnya juga ada knife cut. Knife cut. Untuk cara pemakaiannya nanti dong. Nanti kita bahas Kita lagi bahas ya. ini ya. Yang penting ini perlengkapan yang harus setidaknya teman-teman Kita bahas di bawa. video selanjutnya cara penggunaan survival kit ini. Oke. Ini Halo. apa nih bang? Yang numpuk-numpuk gini. Ini biasa cangkir buat kopi. Ini. Di mana ada gunung, di situ ada kopi. Dan Lelaki. dan kita perlu cangkir buat kopi. Sebuah inspirasi terlahir dari sebuah cangkir, men. Cangkir artinya merancang pikir. Mantap. Yoi. Udah kali ya. Nah, ini nih. Oh ini biasanya buat bersantai-santai ria untuk menunggu sunset, menikmati sunset atau menunggu sunset. Hammock, ayunan, kita gantung ayunan, kita santai di situ, ambil headsetan, ngeliatin atraksi alam, mantep lah pokoknya lah. Bang, kalau menurut lu lebih baik make sendal apa make sepatu? Ini menurut lu nih, Harus pakai sepatu harus pakai sepatu. ke gunung atau ke gunung apapun, kita trekking sejauh apapun harus kita pakai sepatu. Sepatu yang safety buat pendakian gimana sih Nah bang? ini nih ada nih contohnya. Ini ya? Iya. Nah ini sepatu trekking. Nah ini udah agak kekuning-kuningan Ya. karena udah lama nggak dicuci. Karena kita tujuannya nyari sponsor. Lah, bukan lah. Enggak lah. Gue sayang gua kalau sepatu dicuci tuh. Soalnya kenangannya banyak. Ini sepatu trekking. Sepatu yang biasa dipakai trekking, dipakai hiking. Lo wajib banget pakai ini, jangan pakai sendal, jangan pakai sepatu cat, sepatu gaul atau sepatu apalagi sepatu futsal, jangan nanti jebol. Nah, ini safety banget nih buat kita naik gunung, buat kita trekking selama Nyaman lah ya. berapa jam. Nyaman tentunya. Harus banget dibawa nih. Bang, kan nggak mungkin nih kalau gua naik gunung kayak semuanya gua masukin tas keril nih. Gua harus pakai tas lempang nih. Kalau tas lempang isinya apa aja nih bang? Tas lempang ya. Buat Kalau tas gua lempangan, sih ya. iya. Oke. Gua selalu bawa tas lempang dan isinya pasti handphone selalu kita bawa ya. Untuk Iya. komunikasi kita selalu bawa handphone dan tentunya di dalam sebuah tas lempang ada dompet. Dompet yang tak mempunyai isi. Ih, kata siapa? Ada no. Mantap. Gila. Harus ada duitnya juga lah. Apa Ntar kita beli makan buat ongkos gimana? Yes Allah. Ada KTP juga, identitas kita, KTP, SIM, kartu-kartu segala macam ada dalam dompet. Kita juga, gue juga selalu biasanya bawa buku sih men, Buat mencatat suatu inspirasi di atas. buat mencatat suatu inspirasi di atas, bikin karya, bukan nulis yang gak jelas kayak anak-anak alay itu ya. Salam dari gunung mana gitu kan ya, dari Habis itu sampahnya di dari Lukman yang tersakiti. Aduh.
Enggak, jangan begitu, jangan disalahgunakan. Kalau nulis, tetapi ingat sampahnya dibuang dan dibawa balik ke base camp. Terus ada power bank untuk menjamin HP kita supaya tetap hidup. Casan ketika HP mati dan mendapat sumber listrik. Ada juga headset nih. Sambil hemokan tadi kita headsetan. Terus apa lagi nih? Udah ya, nggak ada ya. Udah nggak ada. Oh ini nih. Ini alat kegantengan gua nih. Sisir ada kacanya. Yoi. Gua kan artis coy. Ikut deh bang, ikut. Aduh. Apa nih obat purba nih, gua nggak tahu. Ini gua dikasih salah satu dokter di Basnas. Katanya sih obat pegel, tapi gua belum coba juga sih. Tapi gua percaya sama dia. Sama Obat-obat dokter itu. bisa taruh sini juga ya Bisa, atasnya. bisa. Biar nggak terlalu penuh maksudnya atas. Biar kita Ya paling paling itu udah segitu aja. Dan apa ya yang belum? Yang nggak ada itu trash bag. iya trash bag. Jadi Trash bag plastik. atau plastik gede untuk menampung sampah-sampah logistik kita. Kita pasti naik gunung tuh bawa sampah. Ya, entah makanan kita pakai plastik, pakai bahan-bahan apa yang nggak bisa terurai oleh bumi. Kita harus bawa turun kembali ke bawah dan membuangnya. Mungkin itu ya bang, banyak juga nih. Gua bingung ya kalau mau masukin apa aja nih dulu nih. Kayaknya ntar perlu nih kita cara packing yang benar dan baik itu gimana. Ntar kita lanjutin buat packing ya. Kita potong dulu nih sekarang. Oke, mungkin cuma segitu dulu kali ya dari kita untuk penjelasan alat-alatnya yang harus dibawa ke gunung. Mungkin ntar di video selanjutnya kita bakal gimana sih packing yang baik dan benar. Bukan begitu? Oke, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, gua Rizky Ilham Ramadan. Gue Lukman Al-Hakim, kameramen Tio, terus banyak juga talent. Ada kru gua juga di sini, ada Wawan, ada juga Dito. Oke, mungkin sekian dari kita. Grey Outdoor. Salam petualang. Salam Best petualang. friend of adventure. Yoi. Mantap.